Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sholat subuh Masjid Anas rahimakumullah. Terus kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua. Dan di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Kulusuk pada pagi hari ini mengambil tema doa dan perantara doa. Doa dan perantara doa. Jadi doa itu ada perantaranya, Pak. Tapi bukan macam-macam doanya, tapi lebih kepada akidah mengenai doa nanti, Pak. Jadi mungkin nanti kita bagi dua bab, yaitu bab berdoa dan bab doa dengan perantara. Sebab banyak di antara kita setiap kali ada musibah, entah itu kecelakaan, entah itu ditinggal keluarganya, kematian, atau tertimpa suatu penyakit, atau musibah apa saja, Pak, yang menyulitkan, itu bisa menghantui kehidupan seseorang. Kan biasanya kalau tertimpa musibah, panik ini, Pak. Dan bisa menimpa siapa saja, entah itu orang muslim sendiri, orang kafir, orang kaya atau orang miskin, pejabat atau rakyat, hatta orang yang alim pun, Pak, itu bisa panik ketika tertimpa satu musibah, sehingga bisa menyulitkan dirinya sendiri. Bisa sulit karena untuk berobat, bisa sulit karena ekonominya, bisa sulit karena yang lain-lain. Nah, sebenarnya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ada caranya, Pak. Nah, ini Al-Quran juga menuntun kepada kita cara untuk mengatasi kesulitan adalah dengan berdoa, Pak. Nabi Ayub alaihissalam pernah ditimpa penyakit yang sangat keras, ya Pak, ya, bertahun-tahun. Nah, tapi karena Nabi Ayub ini yakin bahwa Allah yang menyembuhkan, ini doa Nabi Ayub ini tidak minta sembuh, Pak. Nah, ini antiknya di sini, Pak. Karena dia yakin. Nah, doa Nabi Ayub ini diabadikan di dalam Al-Quran, surat An-Anbiya ayat 83. Jadi ini boleh dicontoh, Pak, karena ini ada di dalam Al-Quran. Ketika kita terkena musibah, kita bisa berdoa dengan cara ini. Rabbi ini masaniyat duru wa anta arhama rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku tertimpa penyakit. Ya. Padahal Engkau adalah Tuhan Maha Penyayang.
Ada nggak kata-kata minta sembuh? Nggak ada ya Pak ya. Karena yakin bahwa Allah yang menyembuhkan. Itu pujian terhadap Allah, walaupun ditimpa suatu penyakit, tapi Nabi Ayub alaihissalam tetap memuji Allah. Sebab tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah untuk melakukan itu. Maka ketika ditimpa kesulitan atau kesusahan, maka berdoalah kepada Allah. Ini didasarkan pada firman Allah di surat An-Naml, Pak, surat ke-27 ayat 62. Bagi yang Bapak Quran silakan dibuka. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yaksifus su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. Ailatun ma'aullah qalilam ma tadzakkarun. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan? Ya. Siapa lagi kalau bukan Allah? Apabila dia berdoa kepadanya. Jadi sudah dikasih tahu, dikasih informasi bahwa Allah yang memperkenakan doanya orang yang kesulitan dan menghilangkan kesusahan. Kesulitan sekaligus kesusahan. Apa bedanya nih kesulitan dan kesusahan nih, Pak? Ya sebenarnya hampir-hampir sama, Pak. 11-12 itu. Ya. Tapi inilah informasi dari Allah bahwa ketika tertimpa kesulitan, kesusahan, maka berdoa kepada Allah, karena hanyalah Dia yang bisa memberikan solusi atas kesulitan dan kesusahan. Dalam ayat tersebut kan ada 2 poin, yaitu memperkenankan doa dalam kesulitan dan kesusahan, menghilangkan kesusahan itu. Maka kalau ada kesulitan, kesusahan, sebaiknya dan harus malah kembali kepada Allah, karena Dialah satu-satunya yang bisa menyikapi berbagai masalah. Curhat saja, Mak, sama Allah. Curhat sama Allah. Sebab Allah sendiri bilang, Pak, setiap ada kesulitan ada kemudahan. Fa innamal usri yusron, innamal usri yusra. 2 kali, Pak. Sampai 2 kali itu. Jadi harus yakin, Pak. Nah, itu buat saya memang ketika tertimpa musibah belum tentu bisa menyikapi seperti ini. Maka ini saya sampaikan supaya kita sama-sama belajar untuk bisa menyikapi berbagai bentuk musibah. Di antaranya ya ini dengan berdoa. Karena doa ini adalah senjata, maka gunakanlah senjata ini dengan sebaik-baiknya. Namun dalam berdoa tentu ada adab, ya, ada adabnya, Pak, dalam berdoa ini. Ada berbagai macam versi, tapi saya ambil ini yang pada umumnya, yaitu mengenai adab-adab dalam berdoa. Yang pertama adalah mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah itu, Pak. Minimal itu. Jadi sebelum berdoa, adabnya memuji dulu, memuji Allah. Kalau yang panjang kan tadi yang dibacakan imam tadi, alhamdulillah hamdan naimin hamdan yuafin yukafimah, itu dan seterusnya lah, ya. Setelah memuji Allah, kemudian
bersolawat. Ya. Bersolawat kepada Rasulullah SAW. Sependek-pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau panjang ya juga boleh. Nah, setelah memuji Allah, bersolawat, kemudian baru berdoa. Nah, nanti di redaksi lain itu bisa mengagungkan Allah dengan nama-nama yang baik, Asmaul Husna, nanti ada di belakang, di bawah nanti ada. Tapi intinya itu memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, berdoa sesuai dengan hajatnya, kemudian ditutup dengan solawat lagi dan hamdalah. Ya, itulah diantara adab-adab kita dalam berdoa. Ya, tambahan mungkin menghadap kiblat dalam keadaan suci gitu. Ya, karena kita memohon kepada Allah suatu pemberian rahmat dan ampunan, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah memuji Allah, menyanjung Allah dengan pengagungan sesuai dengan kedudukan Allah yang maha tinggi dan maha suci. Nah, hal ini didasarkan pada hadis sebagai berikut. An Fadlata Ubadin qol baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan. Dari Fadlah bin Ubad radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk, idkhala rajulun fasallun, kemudian masuk seorang laki-laki lalu sholat. Lalu setelah sholat, laki-laki itu duduk lalu berdoa, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan berikan rahmat. Kemudian Rasulullah bersabda, ketika mendengar itu bersabda, apa sabdanya? Ajilta ayyuhal mussolin idza sholaita faqa'atta fahamdillah bima huwa ahluhu wa sholli alayya. Jika kamu berdoa, maka jangan tergesa-gesa, pujilah Allah terlebih dahulu dan bersolawatlah kepadaku. Summa ta'uhu qol summa sallu rajulun akharu ba'da dalika fahamidallahu fasallun ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang lagi seorang laki-laki, kemudian sholat. Ba'da dalika, setelah sholat duduk lalu berdoa, dan dia memuji Allah serta bersolawat kepada Rasulullah. Maka ketika Nabi tahu, kemudian bersabda, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuhal musallun ita'utujab. Ya orang yang sedang bersolat, berdoalah, niscaya Allah akan kabulkan doamu. Yang pertama tadi tidak membaca atau tidak mengucapkan pujian dan sholawat, langsung ditegur sama Rasulullah. Yang kedua, ketika berdoa memuji Allah dan bersolawat, maka dikatakan oleh Nabi, berdoalah, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Jadi memang adabnya harus memuji Allah dulu dan bersolawat. Ya, hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Lalu bagaimana perintah atau cara berdoanya?
Kita ambil dalilnya ada di Al-Quran, ada 3 surat, ya, ada di 3 surat. Pertama, kita ke surat Al-A'raf ayat 55, Pak. Al-A'raf ayat ke-7, Pak. 55. Nah, ini diantara caranya bagaimana ketika kita berdoa. Sudah ketemu Pak Anis? Al-A'raf ayat 55. Iya. Ud'u rabbakum tadaruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati, wa khufyah, dan suara yang lembut. Nah, ini tolong digarisbawahi, suara yang lembut, karena di 3 surat ini semua mengatakan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ingat ya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Ini Allah yang bilang, Pak. Kita diperintah dengan rendah hati dan suara yang lembut. Prakteknya gampang nggak ini kira-kira? Gampang kan prakteknya ya? Kita lanjut, yang kedua yaitu surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 63. Qul man yunajji'ukum min dulumatil barri wal bahri tata'unahu tadarruan wa khufyah. Ya. Katakanlah Muhammad, siapakah yang bisa menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya, kepada Allah, dengan rendah hati dan suara yang lembut. Nah, lagi-lagi suara yang lembut, rendah hati dan suara yang lembut. Ya, itu yang kedua. Ya, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, praktek kedua gampang ya Pak? Masih gampang kan? Karena sama ini. Poinnya sama, yaitu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Yang ketiga surat Maryam ayat 3. Surat ke-19 ayat 3, Pak. Itsnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Kalau ini tidak ada rendah hatinya, langsung suara yang lembut. Tetapi dengan suara yang lembut itu otomatis pasti akan rendah hati. Jadi di 3 surat tadi diinformasikan kepada kita semua, ini Allah yang berfirman, bahwa ketika kita berdoa itu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Suara yang lembut itu yang bagaimana? Gimana Pak Zul? Suara yang lembut? Tidak terlalu keras. Namanya juga lembut, Pak. Iya. Jadi seorang ulama, Hasan Basri, itu pernah ditanya oleh muridnya, apa yang dimaksud dengan suara yang lembut? Kata beliau, suara yang lembut itu adalah yang terdengar di telinganya sendiri, sehingga tidak mengganggu kanan kirinya. Itulah contoh praktek berdoa yang ada di Al-Quran. Monggo silahkan kalau mau dipraktekkan, gampang Pak. Kita tinggal berdoa, angkat tangan dengan adab dan
suara yang lembut serta rendah hati. Nah, dulu ada sahabat yang ketika menyebut Allah itu mengeraskan suara dengan bertakbir dan bertahlil. Lalu sama Rasulullah dilarang. Di dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, jadi beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW ketika kami menaiki lembah. Kami bertahlil dan bertakbir dengan suara yang keras. Bertahlil, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dengan suara yang keras, kata beliau. Maka terdengar oleh Nabi SAW, lalu beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum, bersikap lemah lembutlah, fa innakum la tat'una asamma wala ghaiban, innahu ma'akum, innahu sami'un qarib, tabarakasmuhu wa ta'ala jadduh. Wahai sekalian manusia, bersikap lemah lembutlah dan pelankanlah suara kalian. Nah, ini disuruh pelan. Sesungguhnya kalian bukanlah menyeru pada sesuatu yang tidak mendengar, menyeru kepada tidak yang ada. Allah itu bersama kalian. Allah itu maha mendengar dan maha dekat, maha suci namanya dan maha tinggi kemuliaannya. Jadi itulah ketika kita berdoa, kita sangat dianjurkan untuk rendah hati di hadapan Allah dengan suara yang lembut sehingga tidak mengganggu kanan kirinya. Nah, kemudian itu adab dan caranya tadi ya Pak. Sekarang kita ke bab 2, yaitu berdoa dengan perantara. Kenapa ada berdoa dengan perantara ini? Karena terkadang dalam memohon, dalam berdoa, manusia sering menggunakan perantara atau yang disebut dengan, ada yang tahu? Tawasul ya Pak Anto, tawasul. Ya, orang yang bertawasul itu kemungkinan karena merasa tidak mampu, merasa lemah, atau karena kurang memiliki ilmu ya untuk menghadap Allah. Hal ini mereka lakukan agar doa atau permohonannya dikabulkan dengan segera. Karena orang yang nggak ngerti, jangan sembarangan berdoa juga Pak. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan sembarangan berdoa yang tidak tahu hakikatnya ketika berdoa. Ini Allah sendiri yang bilang Pak, jangan kamu berdoa yang kamu nggak tahu hakikatnya. Ada di surat Hud ayat 46 Pak. Surat Hud, surat ke-11 ayat 46. Nah, di situ Allah mengingatkan, menasihati kepada Nabi Nuh agar tidak sembarangan berdoa. Udah ketemu? Qala ya Nuh, Allah berfirman, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Ini maksudnya, ini keluarganya itu anaknya, ayat di atasnya Pak, 45-nya itu. Ya, innahu amalun ghairu sholih, karena perbuatan anaknya itu sungguh tidak baik. Fala
tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui. Yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Walastal'ani ma inni aizuka ang takuna minal jahilin. Allah menasehati kamu agar kamu tidak termasuk orang yang bodoh. Nabi Nuh aja langsung dinasihatin sama Allah karena berdoa sembarangan. Jangan berdoa yang kamu nggak tahu hakikatnya, nggak tahu ilmunya, supaya kamu tidak termasuk orang yang bodoh. Jadi kita dituntut untuk canggih dalam berdoa ini, Pak. Maka yang paling aman dan yang paling selamat ketika kita berdoa tinggal kopas saja, Pak. Copy paste dari Quran dan hadis. Ya kan? Tinggal kopas saja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Misalnya itu Pak di Quran. Banyak lagi. Rabbana la tuzigh qulubana dan seterusnya itu. Juga ada di hadis. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Udah. Itu yang paling aman dan selamat ketika kita berdoa, karena di Al-Qur'an dan hadis itu sudah mencakup semuanya. Tetapi boleh juga kalau kita mau berdoa sesuai dengan hajat, tapi harus dengan ilmu, Pak. Ya, itu contoh mengenai doa-doa. Nah, terus kenapa tadi sama Allah dikatakan jangan sampai kamu termasuk orang yang bodoh dalam berdoa ini? Walaupun ini ada di dalam hadis, walaupun teksnya itu tidak ada kata bodoh, tapi ini menunjukkan bahwa orang yang berdoa ini tidak tahu hakikatnya. Ini ada di hadis Tirmizi. Ketika seseorang berdoa memohon kesabaran kepada Allah, doanya begini, Pak. Allahumma inni as'aluka bisabri. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesabaran. Orang minta sabar, Pak. Boleh nggak, Pak? Nah ini, ketika Rasulullah mengetahui orang ini berdoa seperti itu, maka ditegur sama Rasulullah. Beliau bersabda, engkau telah memohon musibah kepada Allah, maka mintalah keselamatan kepadanya. Kata Nabi begitu. Jadi disuruh minta keselamatan karena engkau telah memohon atau meminta sesuatu musibah. Karena orang yang pengen menjadi orang yang bersabar itu akan diuji dengan musibah, Pak. Bener nggak kamu pengen bersabar ini? Itu loh. Dites dengan berbagai musibah. Makanya sabar kita lakukan aja. Tetapi itu tadi, jangan kita minta sabar gitu. Karena Rasulullah tegur ini. Karena kamu telah memohon tentang musibah, maka mintalah keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu udah mencakup semuanya, Pak. Makanya dikatakan doa sapu jagat. Dah. Ya, makanya karena ketidaktahuannya, maka di dalam syariat ini boleh bertawasul atau memakai perantara dalam berdoa. Namun juga harus diingat bahwa tawasul ini ada dua, Pak. Jangan sampai salah jalan. Ada yang dilarang dan ada yang dibolehkan. Karena tawasul ini hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini dasarnya ada di surat
Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah. Ya, artinya membuka peluang untuk mencari jalan bertawasul dengan tawasul yang disyariatkan. Sebab kebanyakan orang ada yang bertawasul dengan melakukan cara-cara yang mengandung kesyirikan. Misal dengan perantara orang yang sudah meninggal. Ada kan Pak? Iya. Malah bertawasul dengan orang gila. Ada lagi tuh Pak, rusak ini. Haram hukumnya Pak. Nah, orang yang seperti itu divonis sama Allah menjadi orang yang sesat. Dibuka di surat 46. Surat apa 46 ini? Ayat kelima Pak. 46 ayat kelima. Wa man adallu mimman yata'u min dunillah. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Udah divonis sama Allah. Kamu kalau nyembah selain aku, nyembah itu di dalam penyembahan itu kan ada permintaan, ada permohonan, ada doa itu. Ayat 5 Pak. 46 ayat 5. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah? Maka mukhalafahnya kalau menyembah selain Allah itu adalah orang yang sesat. Kemudian meminta kepada selain Allah juga divonis menjadi orang zalim. Selain sesat, zalim. Kan kita nggak mau kan jadi orang zalim. Tapi kebanyakan karena hawa nafsu, tidak didasari dengan ilmu, biasanya bertawasul itu akhirnya ngawur. Ya. Nah untuk itu Allah berfirman surat Yunus surat ke-10 ayat 106. Jadi hari ini kita banyak membuka Quran ini Pak. Kalau Ahad kemarin kita banyak hadis, ada sekitar 20 hadis. Sekarang kita Quran yang kita buka. Surat Yunus ayat 106. Wala tata'u min dunillah ma la yang fa'uka wala yadurruk. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Fa in fa'alta fa innaka idam minaz zalimin. Nah, ini. Dan sesungguhnya jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim. Zaman sekarang masih ada nggak orang yang menyembah selain Allah Pak? Masih ada Pak. Masih kasat mata ada Pak. Misalnya orang yang ziarah kubur. Nggak semuanya tapi Pak ya, nggak semuanya. Tapi ada sebagian orang yang ziarah kubur itu sangat dimungkinkan bertawasul dengan orang yang mati, penghuni kubur. Ya, maka ini perlu kita kupas ini supaya tidak menjadi orang yang sesat dan zalim. Selain itu yang dilarang juga ketika bertawasul kepada minta kepada Rasulullah SAW. Ini juga nggak boleh Pak, sebab beliau sudah wafat. Nah dibedakan nanti dengan sholawat.
Kalau sholawat, walaupun Rasulullah sudah wafat, tetapi ayat Al-Ahzab 56 itu tetap berlaku. Ya, Quran itu tetap berlaku. Tapi kalau berdoa dengan perantara Rasul tidak diperkenankan. Ini malah bisa bahaya, tercebur dalam kemusyrikan. Karena dasarnya Rasulullah sudah wafat ketika beliau bersabda, "Idza mata banu adama in qata'a amaluhu." Bahwa apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalannya. Udah. Rasulullah juga manusia biasa. Rasulullah juga meninggal. Beliau sendiri juga bersabda, kalau orang sudah meninggal, terputus semua amalannya, nggak bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali yang disyariatkan. Yang disyariatkan misalnya tadi sholawat, walaupun sudah meninggal, tapi kita diperintahkan untuk tetap bersolawat kepada Rasulullah. Ya. Itu adalah di antara tawasul atau minta perantara doa dengan yang dilarang. Sekarang tawasul yang diperbolehkan, yaitu dengan iman dan ketaatan kepada Allah. Sudah 632, kita percepat. Ini bertawasul dengan iman, amal, dan ketaatan ini sudah jelas ketika seseorang atau 3 orang terdampar di gua. 3
Ikan terhadapnya. Kemudian tiba-tiba si putri ini berkata, bertakwalah kepada Allah, sebab cincin tidak boleh dilepas kecuali oleh orang yang berhak. Maka laki-laki ini pun kaget. Terus maka aku pun takut melakukan perbuatan itu, lalu aku tinggalkan, padahal dia adalah orang yang aku cintai. Di dalam redaksi lain itu sudah nempel, Pak, sudah nempel. Tapi karena perkataan si ponakannya tadi, dia jadi takut. Lalu aku tinggalkan pula emas yang telah aku berikan kepadanya. Dia memberikan satu cincin. Maka dia berdoa, ya Allah, jika aku melakukan hal tersebut semata untuk mengharap wajah-Mu, maka bebaskan aku dari apa yang aku alami. Lalu atas izin Allah bergeserlah batu itu. Tetapi lagi-lagi yang kedua ini juga belum bisa keluar, masih sesek gitu. Belum bisa keluar. Nah, kemudian orang yang ketiga juga berdoa, ya Allah, dahulu aku mempunyai beberapa orang pekerja, lalu aku berikan upah mereka masing-masing, kecuali satu orang yang telah pergi meninggalkan begitu saja. Jadi ada satu pekerja yang pergi begitu saja. Maka upahnya, haknya untuk dia ini aku kembang biakan, aku investasikan ya, hingga berkembang. Dikembang biakan dengan dibelikan kambing, sapi dan onta. Nah, beberapa lama kemudian karyawan ini datang untuk mengambil upahnya. Maka si juragan bilang, wahai fulan, upahmu yang sekarang itu berubah, sudah berkembang biak menjadi kambing, sapi dan onta. Maka dengan senang hati orang itu mengambil semua apa yang telah dikembangbiakan oleh majikannya. Nah, lalu dia berkata, ya Allah, jika aku melakukan ini karena hanya berharap kepada wajah-Mu, maka bebaskanlah aku dari apa yang aku alami. Maka dengan izin Allah, batu itu bisa kebuka semuanya, sehingga orang tiga tadi yang terjebak di dalam gua bisa keluar dengan selamat. Nah, itulah contoh tawasul dengan amal soleh masing-masing. Jadi kalau bisa kita mempunyai suatu amalan yang khusus. Nah, ini yang nanti insya Allah, kalau mudah-mudahan tidak sih, kalau ada sesuatu musibah, kita bisa bertawasul dengan amal soleh kita masing-masing. Udah usul ya Pak ya? Iya. Udah ya? Masih banyak ya? Udah, kita akhiri. Ya, itulah tema pada pagi hari ini, yaitu mengenai doa yang tujuannya untuk memperkuat akidah kita, untuk mentauhidkan Allah, dan kita akan mengetahui adanya doa perantara yang disebut dengan tawasul, yaitu tidak boleh menggunakan tawasul ini untuk orang yang mati, dan kita justru bertawasul dengan amal soleh, dan bisa juga dengan orang yang masih hidup. Contohnya sebenarnya ada, tapi karena waktu pula yang misalkan kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada tanya jawab atau? Baik. Gimana kalau kita mengaminkan imam yang baca doa terburu-buru dan suara cuplang sementara di situ ditegaskan bahwa dalam 3 surat yang disampaikan tadi kita menyampaikan secara paling baik kan perorangan sendiri, dan tidak suara yang keras. Sementara kalau kita soal berjemaah selalu diakhiri dengan doa dengan bahasa yang cukup panjang dan suara lantang dan terburu-buru. Nah, kita mengamini gimana dong?
Ya. Nah, sebenarnya dalam doa berjamaah, kalau kita mengacu kepada 3 sunnah tadi, harusnya dengan rendah hati dan suara yang lembut. Nah, saya nggak tahu kenapa imam berdoa dengan keras. Saya belum tahu ilmunya, maka karena belum tahu ilmunya, saya tidak menyampaikan. Barangkali Pak ya, dulu ini hadisnya sahih. Ibnu Abbas pernah mendengar bahwa selesai sholat Rasulullah dan jamaah itu zikir keras. Hadisnya sahih dari Bukhari. Tetapi ulama meneliti, Pak. Ini yang saya ketahui ya. Ulama itu meneliti bahwa waktu itu Ibnu Abbas masih usianya masih 6 atau 7 tahun. Nah, kalau anak-anak bisa nggak jadi saksi? Bisa nggak jadi saksi? Secara hukum nggak bisa. Ya. Nah, makanya ini diteliti sama ulama. Waktu itu Ibnu Abbas baru usianya 6 sampai 7 tahun. Walaupun hadisnya sahih. Karena masih anak-anak, maka dikatakan batal untuk menjadi saksi. Nah, ulama juga meneliti lagi apa yang dibaca oleh jamaah tadi. Ada 2. Yang satu memang sifatnya tarbiyah, yaitu untuk mendidik jamaahnya. Oh, ini bacaannya ini, gitu. Caranya begini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah setelah sholat waktu pada Idul Adha atau Idul Fitri. Idul Adha aja nih. Yang ketika kita selesai sholat kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah dan seterusnya itu kan, nah itu dikeraskan. Nah, ulama meneliti 2 ini, barangkali satu tarbiyah, ada pendidikan. Berarti kalau ada pendidikan setelah semua jamaah tahu berhenti dong. Berdasarkan ayat ini kan suara lembut. Itu. Nah, kalau itu dalam Idul Adha memang disuarakan, tetapi juga ada batasnya. Nah, walau alam barangkali itu benar atau salah kita nggak tahu. Tapi itulah hasil ulama untuk menyampaikan mengenai kenapa bisa zikir keras itu ada. Mohon maaf aja, saya tidak pernah, Pak. Saya tidak pernah, walaupun sholat saya jadi imam, saya tidak pernah untuk zikir keras dan berdoa. Karena saya dasarnya ini, Pak. Tapi saya juga tidak mencela ya, tidak mencela orang yang berzikir keras. Silahkan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban. Yang penting bahwa melakukan suatu amalan punya dasar, punya ilmu, itu aja. Itu bahaya. Jadi kalau mengaminkan ya dengan suara yang keras itu nggak tahu saya. Maka saya nggak pernah ikut karena belum punya ilmunya. Dan nanti ditanyakan kepada orang-orang yang melakukan. Dalil kan jelas, Jelas, Pak, dari gampang. Kan jelas, Pak. Ini kan kita disarankan. Memang sudah kita etika kan memang diatur. Betul, adabnya. Adabnya kan sudah jelas. Ya itulah, Pak. Ya, itulah. Iya. Makanya masing-masing kan bisa punya dalil ya. Ya silakan. Sedikit tadi kan caranya berdoa dengan rendah hati dan melembutkan suara. Kalau di Al-Anbiya ayat 92 ada tambahannya, Pak. Yaitu berdoalah kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Iya. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi harap, cemas, khusyuk. Iya. Berharap supaya diterima, cemas, takut ditolak. Iya. Dan harap cemas Khusyuk. Khusyuk keras nggak, Pak? Enggak. Kalau khusyuk itu kalau di zaman sekarang itu namanya fokus, betul. Jadi suaranya lembut, rendah hati dulu, lembut, terus sudah gitu berharap Cemas. dan cemas gak dikabulkan juga. Dengan khusyuk. Ternyata saya pernah dengar juga di antara harap dan cemas itu Allah suka dengan Iya. itu. Betul, Pak, saya tahu itu.
Lupa ayatnya. Lupa ayat Ya. ya. Jadi itu disuruhnya begitu ada 5 itu berarti pertama rendah hati dulu, kedua suara lembut, ketiga harap cemas, yang terakhir tusuk. Ya, kalau coba kan akhirnya kan kita tidak mendahului kan. Enggak, jadi kita takut doa Ya. kita terima gitu lah. Jadi Tidak kita terlalu sangat yakin. di Ya. situ yang mau diambil adalah perasaan sangat membutuhkannya. Jadi Allah suka melihat kayak gitu. Ya. Itu aja Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Tok atas tambahannya. Tambahan sedikit Pak. Ya, baik Pak. Bukan jadi perdebatan sebenarnya sih gitu ya. Tapi mungkin saya jawab punya Pak Anies itu dilihat dari situasi kondisi Pak. Jadi misalkan kita berjamaah, kalau sendiri kan tadi ya pihak itu ya bahwa kita lembut, suaranya lirik gitu kan, tidak mengeraskan gitu kan, karena sendirian kan gitu kan. Tapi yang disebut dengan lembut itu Pak dan keras itu bukan suaranya yang menggelegar gitu ya. Itu lembut itu dalam pengertian pemahaman bagaimana mengeluh seseorang itu berkeluh kesahnya itu kelembutan suara itu bukan hatinya sebenarnya yang lembut itu, seperti Agim kalau berdoa gitu kan dalam waktu walaupun suaranya kedengeran gitu kan, tapi kelembutannya itu kelihatan gitu kan Pak. Begitu juga dalam sholat berjamaah setelah selesai sholat itu imam membimbing doa itu bersama gitu kan. Dalilnya tadi sudah sampaikan sama Pak Ustadz Dulik gitu ya, bahwa surah Al-Baqarah 200 ayat 200 itu memang kan setelah pulang dari Arafah ya, itu daripada memuji-muji leluhurnya gitu kan, lebih baik memuji Allah itu dengan takbir gitu kan, Allahu Akbar gitu. Jadi itu. Nah, suara keras itu betul apa yang bisa disampaikan Pak Pak tadi. Rasulullah itu ada hadisnya dari meriwayatkan Ibnu Abbas, itu Rasulullah mengetahui bahwa pada saat itu setelah selesai sholat gitu, dengan imam mengeraskan zikirnya seperti itu. Nah jadi dalilnya imam membimbing jamaahnya untuk berzikir keras, itu dalilnya itu. Jadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, cuman Pak Ustadz Ali kan mengoreksi bahwa Abbas itu waktu itu masih kecil gitu kan. Nah mungkin dari sebagian yang memang memegang hadis Bukhari Muslim ini itu meyakini bahwa Bukhari itu punya penelitian yang beliau itu kalau diceritakan oleh para kiai ya, para kiai, bahwa kalau beliau itu mencari sebuah hadis atau sebuah riwayat, kan pernah diceritakan orang yang dilihat itu ternyata mau diambil bener nggak ya orang melewatkan hadis gitu. Tapi begitu sampai ke rumahnya, saya lihat dia lagi ngasih makan guru ya, terus tiba-tiba nggak dikasih, cuman mau ditangkap doang gitu loh. Bukhari kayak nggak mau tuh nulis seperti itu gitu. Nah begitu ketelitiannya Bukhari itu gitu. Jadi itu barangkali yang dipegang oleh para ulama-ulama yang menjalankan pikirnya keras, bukan keras sebenarnya, ini dijaharkan, gitu, bukan keras sebenarnya, pikirnya dijaharkan sehingga para makmum jamaah mendengarkannya dan bisa mengaminkannya. Waktu dalilnya mengaminkan juga ada Pak. Gitu. Jadi kalau dibahas nanti kan lebih dalam lagi. Sebenarnya itu mungkin Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan penelitian ternyata Ibnu Abbas pada saat itu masih kecil ya. Nah itu saya juga ngerti imam siapa yang mengatakan bahwa walaupun masih kecil dia udah punya kecerdasan yang lebih sehingga Bukhari itu bisa menulisnya gitu, memasukkannya ke dalam hadis-hadis Bukhari itu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Ini boleh begini. Maksud saya gini kan,
Jadi itu balik tadi, pendapat itu semua yang saya sampaikan adalah Quran, hadis, dan pendapat ulama, bukan pendapat saya pribadi ya. Kalau pendapat saya pribadi silahkan dibantah, nggak masalah. Tapi ini yang saya sampaikan Quran yang sangat jelas dengan 3 ayat tadi yang sangat jelas. Ulama juga menyampaikan, meneliti, nah sampai sebegitu detailnya itu. Sehingga mana yang kita yakini, silahkan jamaah. Saya menyampaikan saja. Ya mungkin ini Pak, saya menyampaikan aja satu hal gitu ya. Ya baik, saya kira itu aja yang sudah masuk suruh. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu hidayah.